Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 15 Maret 2025 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice berkah dalam. Apa kabar? Semoga semua sehat dan berbahagia hari ini. Berjumpa kembali dengan saya Warindra dari Yogyakarta. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan Sabtu 15 Maret 2025. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 5 ayat 43 sampai 48. Mengasihi musuh-musuh. Kamu telah mendengar yang difirmankan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, pada tahun 1881, tepatnya pada tanggal 13 Mei, Paus Yohanes Paulus II ditembak dari jarak dekat dan nyaris tewas. Saat itu beliau sedang memasuki lapangan Santo Petrus untuk menyampaikan pidato dalam sebuah audiensi umum. Beliau menjalani perawatan di rumah sakit sampai 2 kali, karena lukanya lebih parah dari perkiraan semula. Suatu pagi di bulan Januari tahun 1984, Paus Yohanes Paulus II mengunjungi sebuah sel di penjara Rebibbia, Roma. Ia menjabat tangan penghuninya, Mehmet Ali Aka, yang telah melakukan usaha pembunuhan terhadap dirinya. Paus memaafkan orang yang telah menembaknya itu. Dan esoknya, semua surat kabar menurunkan berita itu. Yohanes Paulus II adalah seorang paus, pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia. Wajar saja ia bertindak memaafkan, apalagi ia terkenal. Pada umumnya orang terkenal yang menjadi sorotan publik mudah melakukan tindakan baik, termasuk memaafkan, karena pandangan dunia tertuju padanya. Begitu pendapat kebanyakan orang. Tetapi apakah juga mudah seseorang yang tidak terkenal, orang biasa-biasa seperti kita, melakukan tindakan itu? Sahabat Fresh Juice terkasih, tindakan memaafkan
memaafkan menurut seorang filsuf, Paul Tillich, berarti melawan insting manusiawi untuk terciptanya suatu fair play. Prinsip keadilan itu menempatkan orang yang berbuat salah harus menanggung perbuatannya. Ini fair. Karenanya tindakan memberi maaf itu tampak sebagai perbuatan yang bodoh. Namun, bagi sebagian orang, termasuk kita orang Katolik, memaafkan adalah konsekuensi dari cinta. Bisa jadi memaafkan itu risiko paling berat dari mencintai. Akan tetapi kendati berat, memaafkan dengan tulus itu dimampukan oleh cinta sejati yang dimiliki seseorang. Masalahnya, apakah kita memiliki cinta sebesar itu sehingga mampu untuk memaafkan? Konon, orang yang merasakan dicintai akan lebih mudah mencintai. Saya pernah merasakan sentuhan luar biasa yang membawa daya ubah dari pengalaman sederhana. Selepas pensiun, saya mengajar di sebuah SD negeri. Terakhir mengajar, saya mengampu mata kuliah filsafat sains di sebuah PTS. Juga menjadi pengajar tidak tetap untuk mata kuliah agama Katolik kontekstual di sebuah perguruan tinggi negeri di Jogja. Mengajar di SD saya pilih dengan sadar untuk mendapatkan tantangan baru yang menyegarkan. Saya selalu berangkat ke sekolah dengan hati riang, membayangkan keceriaan anak-anak. Tapi pagi itu berbeda. Hati saya kusut. Kemarin ada masalah yang membebani pikiran saya. Malamnya saya susah tidur, masih kepikiran hal itu. Dan pagi itu saya berangkat mengajar dengan masih belum bisa lepas dari pikiran itu. Sampai di sekolah, sedang berjalan menuju ruang kelas, tiba-tiba di koridor arah ke kelas itu, seorang anak dengan wajah riang, ekspresi ceria, mata berbinar, menyapa, "Pak Warindra, Bapakku," sambil berlari memeluk saya. Saya tertegun. Tiba-tiba saja saya merasakan tembok-tembok kusut yang membentengi saya runtuh. Ada energi ajaib yang mengusir kekusutan. Dunia sekitar menjadi terang benderang. Saya menemukan kembali diri yang utuh, siap mengajar dengan hati riang. Saya jadi punya energi untuk meminggirkan masalah dan siap menyelesaikannya nanti. Sahabat Fresh, energi cinta memang luar biasa. Tapi kalau hanya bisa dipakai untuk mencintai orang yang mencintai kita, itu belum cukup menurut Yesus dalam bacaan hari ini. Kita sebagai orang Katolik dituntut untuk mampu mencintai musuh kita. Tentu sebelumnya dengan memaafkan kesalahannya. Karena itulah dengan memaafkan, Paus Yohanes Paulus II telah melaksanakan perintah Injil hari ini untuk mencintai musuh. Cinta sebesar itu tentu beliau dapatkan dari Tuhan sendiri yang juga mencintai kita. Bedanya mungkin beliau selalu merasakan kasih Tuhan sehingga mampu mengasihi sesama dengan begitu besar.
Sedangkan kita mungkin tidak selalu menyadari dan merasakan pelukan kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga bacaan hari ini menyadarkan bahwa kita dicintai Tuhan dan diutus menebarkan kasih-Nya kepada sesama, termasuk kepada mereka yang menurut kita tidak pantas dicintai. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 15 Maret 2025. Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.